menginfo terhadap publik bahwa saya termasuk yang barangkali siap jika suatu ketika di waktu yang tepat itu menerima estafet kepemimpinan. Kalau bicara ingin, siap, mungkin semua orang juga ingin. Semua orang juga bahasanya siap. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita ingin, ketika kita siap, ini masyarakat mau nggak memilih kita? Kan kalaupun kita ingin, kita siap, terus ternyata menurut publik masyarakat tidak berkenan dengan kita, saya misalnya, ya kita juga jangan paksakan, kan hanya buang-buang waktu kan, hanya buang-buang apanya ya, buang-buang energi. Justru bangun komunikasi di awal inilah untuk menguji kita. Karena tadi kan dampaknya uang. Kalau kita, oh ternyata ngotot bahasa politiknya, kita harus dapat rekom. Buat apa rekom? Kalau kemudian kitanya nggak laku gitu kan, terus kita hanya mengorbankan partai menjadi kalah, mengorbankan diri sendiri keluar uang gitu kan, dan juga mengorbankan tim sukses lain untuk berjibaku terhadap sesuatu yang dipastikan kalah kan gitu kan. Nah ini yang saya ikhtiar lakukan supaya partai juga nanti tidak salah memilih siapapun termasuk saya, kurang lebih gitu Bang Uji. Bicara pilkada berapa sih? Apanya? Bang Budi, biaya pilkada. Biaya pilkada. Ya sekarang gini, kita saksi saja kurang lebih hampir ada 7.000 kan, 7.000 TPS. Kali saja 200-300.000 kan sudah hampir 2,5 miliar, kan gitu kan gitu. Plus juga barangkali biaya-biaya komunikasi macam-macam lah. Dan itu nggak bisa dihindari. Dan itu memang mutlak tidak bisa dihindari gitu kan, kecuali semuanya dikerjakan sendiri kan gitu kan. Nah kalau bicara pilkada ini kan nggak bisa dikerjakan sendiri. Calon RT saja kalau nggak ada tim suksesnya nggak bisa gitu. Calon RW juga begitu. Calon kepala desa lebih parah lagi. Gitu. Apalagi calon bupati. Sehingga pendekatan finansial memang itu sifatnya mutlak karena memang bukan bicara apa ya, karena bicara keharusan yang memang sifatnya sistemik kurang lebih gitu. Ini belum clear soal Eka Berbudi. Ini kan banyak ditafsirkan sama masyarakat. Budianto yang menjadi wakil Eka Supriyatna di pilkada 2022. Berapa benar seperti itu? Jadi begini, dalam konteks penguatan data informasi, berbagai cara komunikasi kita harus dilakukan. Hari ini tidak dinafikan bahwa Pak Bupati existing adalah orang yang paling populer kemungkinan besar. Walaupun kalau bicara popularitas mungkin ada 3 tokoh utama lah. Sebelumnya kita pernah terjadi pemilu kada di mana Bu Neneng dengan Pak Eka, kemudian Pak Sadudin dengan Ahmad Dhani, dan Bang Obon dengan siapa saya nggak kenal tuh wakilnya. Nah, mereka inilah yang hari ini walaupun kita belum punya data yang berpotensi punya popularitas yang tinggi. PKS sebetulnya bukan hanya bicara dengan Pak Eka ataupun bicara dengan yang lain. Orang sendiri saja bisa kan sebenarnya. Tetapi segala model untuk mencari informasi itu memang harus dilakukan. Dengan misalnya konsepsi Eka Berbudi misalnya gitu kan. Itu kan kita hanya tes dulu, masyarakat senang nggak sih misalnya sandingan itu, ataupun juga sebaliknya nanti yang lain yang kemarin muncul dengan adanya obeng lah, adanya inilah, adanya itu kan adalah bagian dari kreativitas masyarakat untuk menguji publik, dan nanti masyarakat kan menilai dari situ, menilai walaupun kita belum punya data dan kita belum mencari data itu kan, karena fokus kita sekarang bukan masalah itu, masalah penguatan personal terhadap kinerja, terhadap tugas dan fungsi hari ini masing-masing sebagai dewan, dan juga melakukan upaya-upaya tambahan. Kita juga kan malu kalau ngomong pengen jadi bupati. Jadi dewan aja hari ini belum jelas kok tugasnya. Sudah melakukan apa hari ini sebagai dewan? Itu kan autokritik juga. Malu kita kalau ngomong saya pengen jadi bupati, pengen jadi wakil bupati. Hari ini jadi dewan aja nggak ngapa-ngapain misalnya kan gitu. Ya kan gitu. Nah ini yang menjadi autokritik bagi saya. Kurang lebih gitu Bang. Nah ini untuk di PKS sendiri kan semua kader dipersilakan. Ya. Artinya mungkin nanti kalau misalkan terpilih ataupun tidak terpilih untuk dicalonkan di PKS, gimana untuk menyikapi? Saya sadar betul sebagai kader PKS sejak 98, sejak di kampus saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar PKS. Dan saya tahu boleh dikatakan mungkin cukup besar lah PKS itu seperti apa. Walaupun mungkin dalam batasan tertentu gaya saya agak sedikit
berbeda, tetapi substansi hati, pikiran dan lahir batin saya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan PKS insya Allah gitu kan. Artinya apa? Prinsip dasar kita sebagai kader adalah bagaimana caranya memberikan kontribusi. Kita pernah mendengar ada satu slogan yang sangat luar biasa dari salah satu presiden Amerika. Jangan kau katakan apa yang akan negara berikan kepada Anda, tapi apa yang akan Anda berikan kepada negara. Terhadap partai pun juga saya seperti itu, Bang Uji. Saya bukan tidak pernah barangkali ya, saya berusaha bagaimana mungkin saya itu memberikan kontribusi kepada partai. Bukan hanya partai memberikan kontribusi kepada saya. Sehingga saya memahami betul bahwa alhamdulillah hari ini PKS termasuk yang partai yang solid, walaupun juga namanya ada dinamika gitu kan. Tetapi secara umumnya, secara sistem kita solid. Nah, kesolidan partai inilah yang rata-rata bisa memberikan kontribusi besar terhadap orang per orang di partai. Dan itu sudah diakui khususnya kami lah di internal PKS. Sisi saya bukan hanya itu, bukan hanya partai memberikan kontribusi kepada kader, tapi saya sebagai kader juga harus memberikan kontribusi kepada partai. Misalnya, pilkada besok. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan kontribusi kepada partai kalau saya misalnya atau siapapun yang dicalonkan oleh partai justru membebani partai. Misalnya popularitasnya tidak kuat, uangnya tidak ada, tetapi partai dipaksa harus mengusung calon yang bahasa saya tadi membebani partai. Makanya saya ambil bagian sebagai pribadi, sebagai salah satu kader yang coba menyiapkan diri. Ya, setelah menyiapkan diri nanti secara kepartaiannya itu ditugaskan atau tidak itu hal yang berbeda. Dan saya memahami konsep takdir. Yang paling kuat insya Allah adalah satu, ya saya harus terus memperbaiki niat, walaupun juga ada ambisi yang positif untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Yang kedua, saya memahami takdir. Jadi kalaupun nanti suatu ketika saya oleh partai dicalonkan ataupun tidak, itu bukan sesuatu yang aneh, gitu kan? Bukan sesuatu yang luar biasa, mungkin biasa-biasa saja. Tugas kita kan mempersiapkan, gitu. Orang yang tidak mempersiapkan aja bisa jadi bupati, apalagi yang mempersiapkan, barangkali kan gitu. Kalaupun jadi, insya Allah siap. Kalaupun tidak jadi, ya tetap akan siap. Konsep itu yang saya kembangkan untuk diri sendiri dan juga saya pikir PKS juga hal biasa. Gitu, Bang Haji. Untuk meminimalisir terjadi gesekan di dalam internal partai PKS, kalau saya lihat Bang ini dibanding anggota DPRD yang lain lebih aktif Bang Budi. Saya lihat Ya. Nah, ini bisa terjadi untuk minimalisir terjadi gesekan di tubuh internal PKS sendiri. Insya Allah selama kita siapapun memahami hal-hal dasar yang tadi kita pahami, misalnya bahwa masing-masing kita kan punya batasan tugas dan fungsi DPRD. Saya hari ini aktif bukan karena semata-mata kepentingan ke depan, tetapi aktif semata-mata menjalankan tugas dan fungsi jabatan DPRD dengan 3 fungsi utama tadi. Dan saya juga karena memang banyak waktu di DPRD, karena alhamdulillah kegiatan-kegiatan saya di luar juga sudah terkomunikasi cukup baik dengan perusahaan-perusahaan saya, dengan staf-staf, sehingga memang cenderung saya punya banyak waktu untuk melakukan tugas-tugas sebagai anggota DPRD. Dan barangkali sebetulnya boleh dikatakan kalau dianggap kelebihannya hanya satu, yang saya kerjakan itu dilaporkan saja. Saya yakin betul di Dewan ini, mohon maaf ya, di Dewan ini sibuk, aktivitas banyak, tugas pansus, tugas pribadi di partai, tugas pribadi sebagai tokoh masyarakat itu banyak. Cuman mengapa kesannya saya, barangkali Abang Uji bilang tadi, dianggap lebih aktif? Mungkin karena saya melaporkan semua yang dikerjakan, itu saja. Dan ya boleh, saya nggak bilang transparan lah, saya melaporkan semua yang dikerjakan, baik dari sisi pendekatan media sosial maupun juga media non sosial, gitu. Jadi tidak terlalu aneh, gitu kan? Saya pikir gitu, Bang Uji.